Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ustadzah doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Ustadzah Tari di sentra IMTA. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk, sikap berdoa, anak soleh siap berdoa. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Robi, ya Allah, zidni ilma, tambahilah ilmuku, warsukni fahma, dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Hari ini Ustadzah akan bercerita tentang Nabi Muhammad dan ular. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya teman-teman tentang Nabi Muhammad. Ikutin Ustadzah ya. Nabi kita semuanya, Muhammad itu namanya. Di Mekah tempat lahirnya, di Madinah berpulangnya. Sayyid Abdullah ayahnya, Siti Aminah ibunya, Abdul Muttalib eyangnya, Siti Fatimah lah putrinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ular berbisa. Cerita berawal dari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pergi hijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad mengajak sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Mereka berjalan bersama, berjalan berdua beriringan, saling menjaga. Tak terasa sudah 8 km perjalanan mereka, dan sampailah mereka di sebuah gua. Mereka hendak beristirahat di gua tersebut. Gua itu bernama Gua Sur. Sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam gua, Abu Bakar dengan sigap melihat kondisi gua, memastikan gua itu aman dari segala binatang-binatang yang berbahaya. Abu Bakar pun masuk ke dalam gua. Dilihatnya beberapa lubang ular. Sama Abu Bakar ditutup satu persatu. Setelah terlihat aman, kemudian Nabi Muhammad pun masuk ke dalam gua. Abu Bakar dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepakat untuk bergantian berjaga. Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad untuk beristirahat terlebih dahulu di pangkuannya. Nabi Muhammad pun tertidur di pangkuan sahabatnya Abu Bakar. Tidur lelap sekali. Tiba-tiba teman, ada suara. Abu Bakar kaget teman. Jangan-jangan itu suara ular. Tapi bagaimana aku menutupnya? Sedangkan Nabi Muhammad ada di pangkuanku. Aku tidak mau kalau Nabi Muhammad terbangun dari tidurnya yang lelap. Akhirnya
Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar menutup lubang ular itu dengan kakinya. Seketika itu juga ular langsung mematok kaki Abu Bakar. Abu Bakar dengan sekuat tenaga menahan rasa sakit. Tapi teman, karena ular itu binatang yang berbisa, lama-kelamaan badan Abu Bakar terasa panas karena bisanya mulai menyebar ke dalam tubuhnya. Tak terasa apa teman, air mata Abu Bakar keluar dan menetes di atas pipi Nabi Muhammad. Seketika itu Nabi Muhammad terbangun teman-teman. Wahai sahabatku, kenapa engkau menangis? Apakah kamu sedih ikut bersamaku? Wahai Rasulullah, aku tidak sedih. Aku gembira sekali bisa mengikuti engkau hijrah ke kota Madinah. Hanya saja kakiku tadi dipatok ular berbisa. Seketika itu teman-teman, Nabi Muhammad marah dengan ular berbicara. Wahai ular, kenapa kau gigit sahabatku? Perlu engkau ketahui wahai ular, darah dan daging sahabatku ini haram engkau makan. Kemudian ular itu menjawab, wahai Rasulullah, hamba tahu, tapi hamba sangat ingin bertemu denganmu. Sudah ribuan tahun yang lalu saya menunggu engkau Rasulullah di gua ini. Karena apa? Allah pernah berbicara teman, bahwasanya siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang sangat rindu, dia akan masuk surga Firdaus. Kemudian ular pun itu meminta kepada Allah, ya Allah, beri aku kesempatan untuk bertemu nabimu, untuk bertemu orang yang sangat engkau cintai. Akhirnya kata Allah, pergilah ke Gua Sur. Nanti di sana engkau akan bertemu siku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu engkau datang ke sini, lubang ini ditutup oleh Abu Bakar. Makanya aku patok kakinya. Akhirnya teman-teman, dengan seketika itu juga Nabi Muhammad mengusap kaki sahabatnya. Dan dengan izin Allah, bantuan Allah, nah Abu Bakar pun sehat kembali. Bisa yang tadi menyebar ke tubuhnya hilang. Itu adalah cerita tentang Nabi Muhammad dan ular yang begitu rindu dengan Nabi Muhammad, kekasih Allah. Mudah-mudahan kita semua di sini juga rindu dengan Nabi Muhammad, rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita juga akan dikumpulkan di dalam surganya. Amin. Binatang ular adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badannya yang panjang dan ular memiliki banyak sekali jenis. Ada ular kobra, ular sanca, ular piton, dan masih banyak jenis ular lainnya. Binatang ular membantu para petani untuk mengusir hama-hama pemakan padi.
Tapi binatang ular juga berbahaya karena mengandung bisa yang beracun. Ular ada juga yang tidak berbisa, tapi dia punya lilitan yang kuat. Ada ular yang kalau sudah melilit badan mangsanya, dia akan dicengkram dengan kuatnya sehingga mangsanya tidak akan bisa bergerak. Jadi teman-teman harus hati-hati ya jika ada ular. Tidak boleh deket-deket. Ular tempat tinggalnya ada yang di hutan, di sawah, di gurun pasir, di air, dan di daratan. Ular makanannya apa? Daging. Cara perkembangbiakan ular adalah dengan ovovivipar, bertelur dan beranak. Untuk kegiatan selanjutnya adalah teman-teman mewarnai. Boleh menggunakan spidol, boleh menggunakan krayon. Mewarnai lafal Muhammad. Teman-teman boleh berkreasi menggunakan warna apa saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Demikian kegiatan di sentra Imtak hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bermanfaat buat Ustadzah dan teman-teman sekalian. Ustadzah juga ucapkan terima kasih buat ayah dan bunda yang sudah menemani teman-teman belajar. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Hari ini Ustadzah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.